Seorang petugas rumah duka lagi siap-siap mau ngurusin jenazah baru. Kali ini, korbannya seorang wanita muda cantik yang meninggal karena kecelakaan. Seperti biasa, dia ngambil gunting buat ngebuka baju si wanita. Tapi, pas guntingnya udah deket banget, tiba-tiba mata wanita itu melek. Anehnya, si petugas sama sekali nggak kaget. Dengan santainya dia bilang, "Tenang, ini rumah duka. Kamu sudah meninggal karena kecelakaan mobil." Si wanita jelas bingung. Dia ingat semalam emang habis minum-minum dan nyetir. Tapi setelah kecelakaan, dia nggak ingat apa-apa lagi. "Kalau aku udah mati, kok aku masih bisa ngomong?" tanyanya. Si petugas yang ngelihat dia nggak percaya, langsung nunjukin surat kematiannya. Di situ tertulis jelas, dia dinyatakan meninggal 8 jam yang lalu. Petugas itu lalu mulai ngebersihin luka di dahinya. Wanita itu panik dan teriak-teriak kalau dia masih hidup, minta dilepaskan. Tapi petugas itu nggak peduli. Dia malah ngambil jarum jahit dan mulai ngejahit lukanya. Anehnya, si wanita sama sekali nggak ngerasain sakit. Setelah itu, si petugas nyuntikin cairan kuning ke tubuhnya, yang langsung bikin dia tertidur pulas. Pas bangun lagi, hari udah malam. Dia coba cek nadinya, tapi nggak ada denyut sama sekali. Dia pukul-pukul kasur besinya, tapi nggak ada rasa sakit. Jangan-jangan, dia beneran udah mati. Nah, cerita yang bikin kita ragu antara kenyataan sama halusinasi kayak gini nih yang seru banget. Kalau kalian suka alur cerita yang mind-blowing dan penuh teka-teki, jangan lupa buat follow @flixbus ya, biar nggak ketinggalan rangkuman film keren lainnya. Oke, kita lanjutin misterinya. Wanita itu berusaha kabur, tapi pintu ruangannya dikunci. Tepat di saat itu, pacarnya datang ke rumah duka buat ngeliat dia untuk terakhir kalinya. Tapi si petugas nggak ngizinin dengan alasan dia bukan anggota keluarga. Dari dalam, wanita itu teriak-teriak sekencang mungkin, tapi suaranya sama sekali nggak kedengaran keluar. Dia makin putus asa. Dia ngamuk, ngancurin semua barang di ruangan itu. Gak lama si petugas masuk dan ngelihat semuanya berantakan. Wanita itu nangis-nangis memohon buat dilepasin, tapi lagi-lagi dia diabaikan. Beberapa waktu kemudian, ibunya datang. Si petugas pun membuka kain penutup wajahnya. Di depan jasad anaknya, sang ibu cuma bisa nangis dalam diam, lalu pergi. Si petugas buru-buru nutupin lagi kainnya, seolah takut si wanita bakal tiba-tiba bangun. Dan dari situ, si wanita sadar, pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama petugas ini. Dia pun pura-pura tenang, sambil diam-diam nyari cara buat kabur. Dia nemuin sebuah gunting bedah dan disembunyiin di belakang punggungnya. Pas si petugas lengah, dia langsung nyerang. Tapi serangannya gampang banget dihindari. Si petugas malah ngerebut gunting itu dan nodongin ke lehernya sendiri, seolah nantang, "Kamu nggak akan berani." Sebelum pergi, si petugas kunci pintu dan bilang kalau pemakamannya bakal diadain 2 hari lagi. Tapi wanita ini nggak nyerah. Kesempatan akhirnya datang pas si petugas bawain gaun pemakaman. Sambil pura-pura nyobain gaun, dia berhasil nyuri kunci dari saku si petugas. Malamnya setelah si petugas pergi, dia langsung beraksi. Dengan tangan gemeteran, dia nyobain satu persatu kunci ke pintu. Di saat yang sama, si petugas yang lagi di pom bensin sadar kuncinya hilang dan langsung tancap gas balik. Tepat saat si wanita berhasil membuka pintu terakhir menuju kebebasan, lampu mobil si petugas menyorot ke arahnya.